Hai, pasti udah familiar sama gambar ini. Gambar yang nunjukin virus menjabat wabah dari tahun ke tahun. Dan COVID-19 ditengarai disebabkan oleh virus SARS-CoV yang merupakan penyebab wabah SARS di tahun 2003 yang mengalami mutasi. Yang bakal dibacain adalah cerita COVID-19 di Italia, A Cautionary Tale dari Instagramnya Pertama Yogi, yang dulu sempat viral. Yogi nyeritain ini semua berdasarkan pengalaman dan observasi sewaktu dia tinggal di Trieste, Italia, waktu awal-awal COVID mulai menyerang. Berdasarkan jumlah kasus COVID, pertanggal 16 Maret 2020, Italia udah berada di peringkat 2 setelah Cina, dengan 27.980 kasus positif dan 2.158 angka kematian atau 7,71%. Dan ini lebih tinggi dari negara manapun yang rate kematiannya kisaran kurang dari 5%. Ada dua faktor. Yang pertama, Italia punya populasi penduduk tertua di Eropa, dan kedua setelah Jepang di dunia, di mana 6,5% penduduknya berusia lebih dari 80 tahun. Nah, ini salah satu faktor penting yang berkontribusi terhadap tingginya angka kematian COVID-19 di Italia. Kedua, sistem kesehatan Italia menggunakan State Funding Healthcare, Servizio Sanitaria Nazionale, yang menjamin fasilitas kesehatan gratis untuk seluruh residen Italia. So, how come everything crumbles with COVID-19 in Italy? Ini timelinenya. Pada tanggal 22 Februari 2020, ada 76 kasus baru dengan persebaran kasus ke region lain di luar Lombardia. Semua acara publik di beberapa provinsi dibatalin. Apa reaksi warga Italia? Mereka memberitahu orang lain yang bereaksi kalau mereka overreacting. Tanggal 24 Februari 2020, ada total kasus mencapai 227 kasus. Sekolah dan kampus diliburin sampai 1 Maret. Dan beberapa negara udah mulai memberikan restriksi masuk untuk warga Italia. Apa reaksi warga Italia? Panic buying. Dan masih banyak banget warga yang masih merasa bahwa semuanya akan baik-baik aja. Apalagi fasilitas kesehatan di Italia Utara bisa dikatakan yang terbaik di Eropa. Dan pada tanggal 26 Februari 2020, total kasus mencapai 445 kasus. Lonjakan meningkat hampir 2 kali lipat dalam 2 hari. Negara lain udah mulai ngelaporin kasus COVID-19 yang berkaitan dengan klaster Italia. Dan Italia sudah ngelakuin 9.426 tes COVID-19. Hand sanitizer juga udah mulai tersedia di mana-mana. Apa reaksi warga Italia? Mereka bilang, "Don't worry, COVID-19 itu nggak lethal untuk dewasa muda." Dan pada fase ini, istilah social distancing juga belum ada. Sekolah dan kampus emang masih diliburin, tapi makin banyak warga yang berlibur dan nongkrong di cafe, bar, and any other public places. Tanggal 1 Maret 2020 tercatat ada 1.694 kasus di 12 dari 20 provinsi di Italia. Dan 52 orang dinyatakan meninggal dunia karena COVID-19. Apa reaksi warga Italia? Mereka bilang, oke, yang penting kan daya tahan tubuh bagus, terus juga cuci tangan, aman lah. Tanggal 2-7 Maret 2020, total kasus sudah mencapai 5.883 kasus. Apa reaksi warga Italia? Dan karena cuaca udah mulai bagus nih, jadi udah makin banyak orang yang beraktivitas di luar malahan. Tanggal 8 Maret tahun 2020, Perdana Menteri Giuseppe Conte ngeluarin dekret lockdown 25% daerah di Italia, melarang arus masuk dan keluar dari daerah lockdown, ngelarang kegiatan publik, dan mulai memberlakukan social distancing jarak 1 meter. Nah, di sini nih terjadi kesalahan fatal. Dokumen dekret dirilis oleh media cetak semalam sebelumnya. Yang terjadi, 10.000 orang dari area red zone keluar ke kota-kota lain dan menyebar dalam semalam, yang efeknya mempercepat penyebaran COVID-19 di hampir seluruh daerah di Italia. 9 Maret 2020, ada 9.172 kasus positif COVID-19. Nah, rumah sakit udah mulai over capacity
Dan sementara, banyak juga pasien-pasien non-COVID-19 yang butuh perawatan intensif. Bahkan dokter yang udah pensiun itu diminta turun karena ada keterbatasan jumlah tenaga medis. Dan pada hari itu juga, Perdana Menteri Giuseppe Conte mengeluarkan dekret untuk mengimplementasi lockdown ke seluruh Italia. Tanggal 10 Maret 2020, jumlah kasus sudah mencapai lebih dari 10.000 dan angka kematian menjadi lebih dari 6%. Di Bergamo, laporan kematian di koran yang biasanya 1 lembar per hari dan ini udah jadi 10 lembar per hari. Nah, di titik inilah mulai banyak yang sadar pentingnya stay at home, minimalisasi kegiatan komunal, dan juga pentingnya social distancing. Tanggal 11 Maret 2020, lockdown makin diperketat. Nggak boleh lagi ada aktivitas bisnis yang buka selain supermarket dan apotek. Keluar rumah wajib bawa surat resmi yang nulis identitas dan juga alasan keluar rumah. Banyak mobil polisi juga yang berpatroli. Kalau alasan keluar rumahnya nggak jelas, bisa didenda lebih dari 200 euro atau penjara 3-12 bulan. The fear is in the air. Semua itu terjadi dalam kurang dari 30 hari. Kita selalu bisa belajar dari sejarah. Kali ini Tuhan ngajarin kita untuk manage bencana alam yang nggak diduga-duga oleh manusia, yaitu pandemi. Jadi bencana alam nggak melulu tentang gempa bumi, banjir, ataupun yang lainnya. So, jangan lupain sejarah, we can always be well prepared for better future.